Halo Taurus, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Kali ini kita bacakan tentang percintaan untuk Taurus selama 2022 ya. Kartu pertama yang kita bukakan adalah bacaan secara umum untuk Taurus, percintaan Taurus selama tahun 2022 ini. Kartu yang keluar adalah kartu The Hangman. Jangan sedih dulu. Pasti udah banyak yang sering ngikutin, ya kartu ini gitu. Kartu The Hangman ini menunjukkan orang yang sedang digantung terbalik di bawah air. Kartu ini menunjukkan adanya struggling dan juga suffering, yang menunjukkan adanya cobaan. Orang digantung terbalik di bawah air itu biasanya menunjukkan masa-masa yang sulit di mana seseorang hanya bisa survive, hanya bisa bertahan. Namun dua matahari yang mengapit di antaranya, ini menunjukkan bahwa dalam keadaan sesulit apapun, kita itu nggak pernah ditinggalkan, kita selalu dijaga dan tidak ada yang namanya sia-sia. Wah, sia-sia dong madam, saya berusaha ABCD. Nggak ada yang sia-sia karena semua pelajaran itu berharga. Mau pelajaran yang manisnya kayak permen ataupun pelajaran yang pahitnya kayak obat, semuanya itu berharga. Semuanya itu pengalaman hidup, semuanya akan menjadi cahaya buat kita sekarang dan di masa depan. Karena itu, kartu ini menurut saya bukan kartu yang jelek. Ini menunjukkan bahwa di tahun ini dalam hal percintaan, kamu akan mendapatkan pelajaran yang mungkin kamu nggak suka tentang percintaan, tapi ujungnya selalu indah, karena matahari yang menjaga atas dan bawah ini menunjukkan pencerahan, harta yang berharga, sesuatu hal yang akan membuat kamu bahagia. Mungkin nggak seketika, tapi kamu akan bisa menikmatinya nanti gitu ya. Nah, ketika kartu The Hangman keluar, yang menunjukkan adanya energi selama tahun 2022 percintaan seperti orang digantung terbalik ini, yang paling bagus kita lakukan apa? Yang paling bagus kita lakukan adalah berkaca, ngaca gitu. Saya bisa ada di sini. Waktu itu saya ngambil keputusan ABCD gitu. Mungkin kalau dulu saya nggak impulsif, mungkin kita nggak renggang misalnya. Kalau misalnya sama pasangan ternyata renggang gitu. Mungkin kalau misalnya dulu saya lebih perhatian sama dia nggak berusaha deket sama yang lain. Yang kayak gitu ya, adalah hal yang kita lakukan saat kita digantung terbalik di bawah air. Dalam arti, kalau kita diikat nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa kita lakukan adalah mikir kan, yang kita pikirin apa aja gitu untuk membuat situasi lebih baik. Kita nge-review kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kita mikirin hal-hal yang bisa seandainya I wish gitu ya, di masa lalu aku bisa melakukan ini, jadi di masa depan kita nggak mengulangi hal yang sama gitu ya. Dan hal-hal itu sangat berharga. Apakah bisa ada peningkatan? Oh, tentu saja bisa, karena ini kan kartu kan hanya menggambarkan probabilitas energi. Jadi kalau keluar kartunya gini, tandanya oh, saya harus lebih banyak mawas diri, harus meningkatkan kualitas diri saya sendiri. Karena kita kan akan selevel energinya dengan orang yang dekat sama kita. Insya Allah semakin kita baik, maka yang di sekeliling kita pun akan sama dengan kita baik, atau bahkan lebih baik karena mengajak kita untuk naik ke atas. Lalu yang kedua, yang sebaiknya diwaspadai dalam hal percintaan Taurus 2022, yang diwaspadai adalah universe ataupun semesta. Taurus ini ya, karakternya menarik, energinya menarik. Plus kalau misalnya udah tambeng, udah kekeh gitu ya, pengennya ini gitu, biasanya sih dapet karena ngotot gitu ya. Nah, yang harus diwaspadai dalam hal percintaan ataupun relationship, hubungan selama 2022, kartu universe ini kan adalah tentang kesinambungan, sambung menyambung, continuity. Karena mungkin mudah untuk membuat orang lain tertarik ataupun untuk membuat hubungan dengan orang baru, jangan sampai ngerasa bahwa yang udah di tangan kayak dianggap remeh ataupun dianggap oh yaudah gitu aja gitu, entah nggak tertarik lagi, entah bosen, entah ngerasa udah ngebuktiin udah bisa dapet gitu ya, atau ya karena anggap memang sudah siklusnya seperti itu gitu. Jadi kartu universe ini berhati-hati dengan ngerasa bahwa pasangan kita atau calon pasangan kita itu memang udah adalah hak kita, ngerti nggak sih? Karena usually sok banget sih biasanya karena biasanya saat kita nganggap seseorang itu adalah hak kita, pasangan kita adalah hak kita, kita jadi lupa untuk bersyukur,
kita lupa untuk menghargai dia, kita lupa untuk menikmati masa-masa kita bersama dengan dia karena kita nganggap udah biasa. Dia lagi gitu ya. So, kartu universe ini lebih ngomongin karena continuity gitu ya, sambung menyambung gitu. Jangan sampai kita lupa bahwa setiap putaran pun, sambungan dari kayak daun-daun ini ya, tiap putaran pun itu nggak pernah ada yang namanya sama. Selalu akan jadi putaran yang berbeda, ibaratnya kayak spiral gitu ya. Dia muter, tapi nggak sama, nggak di tempat yang sama, another level gitu. Jadi, always respect, value, and cherish your partner. Selalu hargai gitu dan sayangi pasangan kamu. Karena dengan gitu tandanya kamu juga sedang menyayangi dan mencintai dirimu sendiri. Semakin baik kita memperlakukan orang, insya Allah energi baiknya akan balik ke kita sendiri. Lalu yang terakhir, yang sebaiknya dilakukan oleh Taurus dalam hal percintaan selama 2022, kartu yang keluar adalah The Hermit. Kartu The Hermit ini menunjukkan seorang pertapa. Biasanya kartu ini keluar saat kita diminta untuk beberes masa lalu kita karena somehow masih ada yang terbawa. Karena kartu The Hermit, seorang pertapa ini adalah orang yang bijak. Dia paham tentang karma dan dharma, tentang tabur dan tuai, tentang yang kita berikan, insya Allah itu yang akan kita dapatkan kembali gitu ya. Seorang pertapa juga sangat paham tentang perkembangan dirinya sendiri, bahwa waktu itu saya bikin salah, sekarang saya udah di sini, alhamdulillah, masa depan saya mengarah kemana gitu. Bukan orang yang susah untuk ngaca dan lihat dirinya sendiri dengan segala baik dan gak baiknya. Jadi ini bagus gitu ya. Namun dua tangan yang di atas, satu tangan sebenarnya ada di depan, satu tangan ada di belakang. Tangan di depan itu adalah fokus ke masa depan. Karena itu kita membuat langkah dan strategi yang hati-hati di masa sekarang gitu ya, agar masa depan kita bagus, karena kan masa depan tergantung keputusan-keputusan kita sekarang kan. Dan satu tangan sebenarnya di belakang di masa lalu. Nah, tangan yang di masa lalu ini mengindikasikan bahwa masih ada nih yang tertinggal di masa lalu yang sebaiknya kita ketahui dulu, kita accept dulu, kita terima dulu bahwa mungkin masih ada perasaan kesel, dendam, benci sama mantan pasangan misalnya. Atau masih ada perasaan takut untuk menjalin komitmen ataupun relasi yang serius, ataupun misalnya menikah karena dulu mungkin di keluarga ada masalah, misalnya orang tua tidak akur, atau mungkin sahabat kita bercerai gitu, bikin kita jadi tambah takut. Apalagi sekarang di sosmed ya, banyak relasi yang abusive yang nongol di sosmed gitu, bikin kita jadi khawatir ataupun trauma gitu. Nah, hal-hal seperti itu belajar untuk kita aware, kita sadar bahwa itu ada. Dengan kita sadar itu ada, kita belajar untuk mengikhlaskan dan juga melepaskannya. Jangan sampai kita hidup di ketakutan ataupun trauma masa lalu yang kita seret-seret, kita bawa ke masa sekarang dan juga masa depan. Jangan sampai cerita buruknya belum ada, tapi kita udah ngarang-ngarang di kepala, karena itu akan menjadi energi yang kita sampaikan ke dunia. Ibaratnya mendoakan diri sendiri hal yang gak bagus. Nah, itu adalah PR untuk dirimu. Kita doakan saja yang terbaik untukmu dalam hal percintaan selama 2022. Terima kasih. Bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.